Kondisi di Gaza semakin memburuk. Bahkan Israel kembali berencana menyerang rumah sakit yang dijadikan tempat pengungsian. Bagaimana nasib Gaza saat ini? Anak-anak di Gaza. Berikut diskusi. Setelah menghancurkan rumah sakit Al-Ahli yang menewaskan 500 orang, militer Israel berencana akan kembali menyerang rumah sakit yang menjadi lokasi pengungsian ribuan warga Gaza. Kini pengungsi yang berada di rumah sakit Al-Quds khawatir akan keselamatan mereka. Para pengungsi bingung karena mereka tidak punya tempat tujuan. Selain rumah sakit, Israel juga mulai mengepung Gaza melalui jalur darat. Tank-tank Israel mulai siaga di Al-Din selatan Gaza dan pantai Mediterania di utara Gaza. Korban tewas terus berjatuhan. Sudah ada 8.000 lebih nyawa warga Palestina melayang. 3.000 diantaranya bahkan anak-anak. Yang menyedihkan, bahkan anak-anak di Gaza. Mereka menuliskan namanya di tangan sebagai tanda pengenal jika suatu waktu rudal menghantam mereka. Tanpa ada rasa takut dan ragu, di antara mereka ini saling bantu menulis nama di lengan mereka. Tujuannya agar mereka dikenali jika menjadi korban dalam serangan Israel di Gaza. Secara manusiawi, siapa sih yang tega melihat korban akibat serangan Israel yang membabi buta di Gaza? Tentu peperangan ini juga menuai kecaman dari berbagai negara. Di New York, Amerika Serikat, ratusan orang menggunakan baju hitam menyuarakan dukungan bagi Palestina. Mereka menyuarakan suara dukungan di dalam stasiun Grand Central. Di Spanyol, ribuan orang long march di jalanan kota Madrid. Mereka memberikan dukungan kepada Palestina dengan membentangkan bendera raksasa Palestina. Mereka meminta perang dihentikan yang menyebabkan perempuan hingga anak-anak menjadi korban. Ribuan orang juga tumpah ruah mendukung Palestina di London, Inggris. Mereka pun memenuhi jembatan Westminster. Teriakan Palestina merdeka menggema. Bahkan di Rusia, warga menyerbu bandara utama Republik Dagestan untuk mencari warga Israel. Mereka datang setelah menerima kabar ada penerbangan dari Israel yang mendarat di bandara ini. Otoritas Rusia menyebut 60 orang akhirnya ditangkap karena menerobos gerbang dan pembatas bandara. Bahkan beberapa berlari hingga area landasan pacu. Itu tadi kecaman-kecaman dari warga di berbagai negara. Selain itu, sejumlah negara juga sudah secara resmi meminta peperangan di Gaza berakhir, termasuk Indonesia. Mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sivil di Gaza. Kekerasan harus dihentikan. Gencatan senjata harus terus diupayakan. Bantuan kemanusiaan harus terus didorong dan dipercepat, diakselerasi. На ее основе должно быть создано независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующей в мире безопасности с Израилем. PBB pun akhirnya menggelar pemungutan suara terkait peperangan Israel dan Palestina. Hasilnya 120 negara menyetujui gencatan senjata, 45 tidak memilih, dan 14 negara menolak gencatan senjata. Lalu gimana tanggapan dari Israel? Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Nah, sebenarnya ada opsi yang ditawarkan oleh sejumlah pihak untuk menyelesaikan konflik ini, yaitu two-state solution, artinya mengakui keberadaan negara satu sama lain. Bahasan mengenai batas wilayah, ibu kota, dan teknis penyelesaian dilakukan melalui sebuah perundingan. Kira-kira apakah ini solusi yang tepat untuk mengakhiri perang ini? Pan masyarakat internasional sebagian besar seperti itu, Mas. Tapi kalau apa nanti yang terjadi ya, wallahu a'lam ya, kan keduanya juga tidak bisa diduga gitu. Serangan Hamas itu kan juga tidak bisa diduga 5.000 bom gitu. Nah ini yang sekarang yang bisa kita analisis ya two state solution itu. Ya berakhir dengan harus masyarakat internasional menekan pada kedua belah pihak untuk two state solution demi memberi kenyamanan dan keamanan pada masyarakat Arab Palestina maupun masyarakat Israel.
Perang bukan satu-satunya jalan keluar dari konflik, tapi menghentikan perang bisa menata dunia baru yang lebih damai tanpa ada tumpah darah maupun kehilangan orang yang kita cintai. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.